Bab 1981. Philip awalnya mengira bahwa Charlie tidak akan setuju, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu mudah berjanji, jadi dia segera berkata, "Jika kakekmu tahu bahwa kamu bersedia kembali ke upacara pemujaan leluhur, dia akan sangat bahagia." Charlie tersenyum, berpikir dalam hatinya, apakah dia akan bahagia atau tidak bergantung pada apakah saya akan menghadiri upacara pemujaan leluhur, tetapi pada apakah saya akan mengikuti pengaturannya dan menjadi alat keluarga Wade. Namun, dia tidak memberitahu Philip kata-kata ini. Kali ini, Sarah berbicara lagi, "Ngomong-ngomong, Charlie, waktu konserku di Aurous Hill sudah ditetapkan." Charlie sangat terkejut dan bertanya, "Konsernya di Aurous Hill?" Sarah mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Awalnya, perhentian tur saya berikutnya adalah Aurous Hill, tetapi waktu spesifiknya belum ditentukan." Charlie baru ingat bahwa ketika dia mengajak istrinya makan malam bersama Sarah, istrinya pernah memberitahu dia dengan bersemangat bahwa Sarah akan segera mengadakan konser di Aurous Hill, tetapi dia tidak berharap masalah ini menjadi agenda sekarang. Jadi dia bertanya padanya, "Sarah, kapan konsermu?" Sarah berkata, "Pada tanggal 2 Februari kalender lunar, jam 7 malam pada hari ulang tahun Anda, di Stadion Olimpiade di Aurous Hill." Charlie tiba-tiba terkejut. "Bulan kedua dari kalender lunar? Apa ini hari ulang tahunku? Apakah gadis ini sengaja memilih untuk menggelar konser pada hari itu?" Kali ini, Sarah berkata dengan ekspresi antisipasi, "Charlie, saya telah memesan tiket terbaik untuk Anda. Anda harus datang dan bergabung dengan saya ketika itu terjadi." Charlie mengangguk, "Jangan khawatir, saya pasti akan datang ke sana." Sarah berkata dengan gembira, "Kalau begitu mari kita bertemu di Aurous Hill." Baik. Pada saat ini, Philip tiba-tiba mendengar ketukan di pintu selama panggilan video. Philip berkata, "Masuk." Setelah itu, Yan Zheng, anak kedua dari keluarga Gu, mendorong pintu dan berkata dengan hormat, "Kakak, ipar, keluarga Su datang untuk memberikan hadiah." Philip mengerutkan kening dan bertanya dengan takjub, "Keluarga Su? Saya belum pernah bersama mereka. Mengapa mereka tiba-tiba mendatangi saya dan memberi saya hadiah?" Yan Zheng menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan bingung, "Saya juga tidak mengerti ini." Kali ini, sepasang anak dari Tuan ZTNN, Zifei dan Xiu. ZTNN sendiri tidak datang. Diperkirakan dia juga sadar diri, mengetahui bahwa saya sangat tidak puas dengannya karena apa yang terjadi pada Big Brother Wade. Philip bahkan lebih bingung, dan berkata, "ZTNN belum datang, apa yang junior keluarga Su lakukan? Aku belum pernah mendengar tentang junior dari keluarga Su datang berkunjung selama tahun baru. Keluarga Su selalu tinggi di East Cliff. Baik Cheng Feng maupun putranya tidak akan pernah mengunjungi orang lain selama tahun baru Imlek. Paling banyak, mereka akan mengunjungi ayah mertua dan ibu mertua mereka. Bahkan generasi muda dari keluarga Su dan generasi Xiu tidak pernah merendahkan martabat mereka dan berinisiatif mengunjungi keluarga lain. Oleh karena itu, Philip tidak dapat memahami mengapa putra dan putri ZTNN datang mengunjunginya. Charlie juga sedikit terkejut. Bab 1982. Terakhir kali di Jepang, dia menyelamatkan Zifei dan Xiu dengan mudah. Dia pikir dia menyelamatkan dua rekan senegaranya dengan mudah, tetapi dia tidak berharap mereka menjadi anak musuh. Kejadian ini pernah membuatnya sangat tertekan. Tanpa disangka, kedua orang itu kini berlari kembali ke rumah Philip. Mungkinkah keluarga Su bahkan ingin memenangkan keluarga Gu? Namun, Charlie tidak banyak bicara dalam video tersebut. Lagi pula, Philip tidak tahu pengalamannya di Jepang. Saat ini, Yan Zheng, anak kedua dari keluarga Gu, berkata, "Saudaraku, mengapa generasi yang lebih muda dari keluarga Su datang untuk memberikan hadiah? Saya tidak yakin tentang ini, tapi saya rasa ini mungkin terkait dengan pengalaman keluarga Su di Jepang beberapa waktu lalu. Selama periode ini, keluarga Su memang mengalami kerugian besar. Mungkin sekarang mereka punya ide untuk memenangkan hati beberapa keluarga." Philip berkata dengan wajah dingin, "Di seluruh East Cliff, orang yang paling tidak saya pandang rendah adalah ZTNN itu. Bestard lengkap. Aliansi anti-Wade saat itu adalah dia yang memimpin, dan panah rahasia melukai orang." Lenan di samping berkata, "Saya tidak bisa meremehkannya, tetapi saya tidak ingin meremehkannya, tetapi seperti kata pepatah, Anda tidak memukul orang yang tersenyum. Terlebih lagi,
kedua anak ZNN yang ada di sini kali ini. Jangan menyampaikan keluhan lama kepada generasi muda, kalau tidak, jika disebarkan, bukankah itu akan membuat orang tertawa? Philip berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lihat obat apa yang mereka jual di labu. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, Charlie, seseorang dari keluarga Su ada di sini untuk memberikan hadiah, aku akan menerimanya. Charlie mengangguk, dan berkata, oke paman, silakan. Semoga tahun baru Anda selamat tahun baru. Philip tersenyum dan mengangguk, senang. Senang. Selama tahun baru Imlek dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak pernah begitu bahagia seperti hari ini. Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Hei, alangkah baiknya jika kamu bisa menghabiskan tahun baru di East Cliff. Jika keluarga beranggotakan 4 orang bisa menghabiskan 1 tahun bersama, itu akan lebih baik dari apapun. Setelah pintu ditutup, Anda dapat menikmati reuni keluarga. Bahkan jika Raja Surgawi datang ke pintu, saya tidak akan melihatnya. Charlie tahu bahwa Philip dan istrinya ingin menjadikannya menantu laki-laki mereka, dan bahkan orang tuanya berada dalam roh surga. Hanya saja dia tidak pernah terpikir untuk menceraikan Claire, jadi saat ini dia tidak tahu bagaimana menanggapi perkataan Philip. Pada saat ini, Lennon keluar untuk mengitari tempat kejadian dan berkata, tidak apa-apa, Charlie pasti punya ide yang bagus, mungkin keinginanmu akan terkabul dalam beberapa tahun, jadi mengapa repot-repot terburu-buru sekarang? Philip mengangguk, jangan terburu-buru, jangan takut terlambat untuk makan enak, saya sudah menunggu bertahun-tahun, tidak peduli jika saya menunggu 3 tahun lagi. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, Charlie, paman, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak untuk saat ini, dan akan berbicara denganmu di lain hari. Paman di sini juga mengucapkan selamat tahun baru. Charlie buru-buru berkata, terima kasih, paman. Sarah berkata saat ini, ayah dan ibu, kamu pergi, aku akan mengobrol dengan Charlie sebentar. Philip berkata, kamu harus ikut. Tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan generasi muda dari keluarga Su, apakah Anda tidak saling mengenal? Anda dapat mengatakan beberapa patah kata kepada mereka untuk saya, dan kemudian menemukan alasan untuk membatalkannya. Sarah berkata tanpa daya, baiklah. Setelah berbicara, Sarah berkata lagi kepada Charlie, Charlie, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu. Charlie mengangguk dan tersenyum, oke, silakan. Saat ini, aula utama halaman keluarga Gu. Zifei, seorang yang berbakat, duduk di sofa kayu cendana merah dengan siu yang ramping. Setelah pelayan Gu menawarkan teh, mereka pensiun. Hanya ada 2 dari mereka di aula utama untuk saat ini. Ziu melihat bahwa Zifei sedikit gugup, dan berbisik di telinganya, saudaraku, ketika kamu melihat kekasih impianmu nanti, jangan terlalu gugup. Bab 1983. Zifei sedikit gugup pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar saudara perempuannya mengatakan ini, hatinya menjadi semakin gugup. Sarah termasuk generasi kedua terkaya di East Cliff. Meski hubungannya tidak terlalu dekat, mereka bisa dibilang sebagai teman biasa. Zifei diam-diam telah mencintai Sarah selama bertahun-tahun, tetapi karena Sarah tidak pernah bergaul dengan lingkaran kaya generasi kedua, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghubungi Sarah. Selain itu, Zifei tidak berani mengaku padanya, karena dia tahu bahwa di mata ayahnya ZNN, keluarga Gu sedikit tidak nyaman. Zifei adalah putra tertua dari keluarga Su di generasinya, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi kepala keluarga Su di masa depan. Oleh karena itu, ZNN sangat mementingkan pernikahannya. Dalam pandangan ZNN, keluarga Su sekarang adalah keluarga nomor 1 di negara itu, dan keluarga peringkat kedua, keluarga Wade, menentang mereka, jadi Zifei tidak perlu mencari pasangan nikah yang cocok di Tiongkok. Rencana ZNN untuk Zifei adalah menikahi orang di atasnya, atau sekadar mencari keluarga top dari luar negeri untuk dinikahi. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa rela membiarkan putranya bersama Sarah dari keluarga Gu. Zifei tidak pernah berpikir untuk mengaku pada Sarah sebelumnya. Sebagai anak tertua dari keluarga Su, meski tidak sekuat Xiu, kesadarannya lebih tinggi dari Xiu. Dia tahu bahwa dalam pernikahannya dia tidak bisa menjadi tuan bagi dirinya sendiri, jadi dia hanya melepaskan hak pilihannya sendiri dan membiarkan keluarganya mengaturnya untuknya. Namun, setelah diculik oleh seorang ninja dan hampir terbunuh terakhir kali di Jepang, dia tiba-tiba merasa hidupnya pendek.
Dia merasa bahwa meskipun hidup ini baik, itu hanya beberapa dekade, dan mungkin pada periode waktu tertentu karena kecelakaan dan meninggal muda. Karena itu, mengapa Anda perlu mengkompromikan pernikahan Anda? Karena dia selalu menyukai Sarah, mengapa tidak berani mengejarnya? Setelah dia mengatakan rencana ini kepada Xiu, Xiu segera mengangkat tangannya untuk setuju, dan dengan sengaja membantunya mencari cara untuk mendekati Sarah. Xiu tahu bahwa Sarah akan mengadakan serangkaian konser tur nasional setelah tahun baru, jadi dia menyarankan kepada kakaknya untuk berbicara dengan Sarah tentang hak penamaan konser tersebut. Kebetulan Xi Fei memiliki perusahaan kosmetik terkenal di negara itu dengan namanya sendiri. Xiu menyarankan menggunakan merek kosmetik ini untuk membahas kerja sama penamaan dengan Sarah. Niat awal Xiu adalah membiarkan Xi Fei menjalin hubungan bisnis dengan Sarah, sehingga dia bisa pergi ke konsernya untuk menghiburnya sebagai penjual judul. Dengan melakukan dua hal seperti ini, dimulai dengan publik dan kemudian swasta, menyelamatkan negara dengan kurva, pada dasarnya hubungan keduanya dapat dengan cepat didekatkan. Jika sang kakak memiliki cukup kemampuan dan karisma, itu akan menjadi masalah. Saat ini, Xi Fei merasa sedikit gugup, dan dia bertanya kepada Xiu dengan suara rendah, "Apakah menurutmu Sarah setuju untuk mengizinkan saya mendukung konsernya?" Xiu berkata dengan serius, "Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya tidak berpikir masalahnya besar." Bab 1984. Xi Fei mengangguk pelan, tetapi masih sedikit tidak yakin, dan berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar bahwa Sarah tampaknya memiliki kontrak pernikahan dengan anggota keluarga Wade yang lebih muda. Jika saya benar-benar mengaku padanya, bisakah dia setuju?" Xiu menghibur tanpa daya, "Oh, saudara. Kenapa kamu berkicau seperti wanita? Jangan terlalu memikirkannya, kamu tidak ingin membalikkan busurmu. Selain itu, meskipun dia memiliki kontrak pernikahan, bagaimana dengan itu? Putra Changinglah yang memiliki kontrak pernikahan dengannya. Ketika pasangan Changing terbunuh di tahun-tahun awal, dia sudah menghilang. Apakah dia masih hidup masih belum diketahui, bagaimana mungkin dia bisa kembali dan menikahi Sarah?" Berbicara tentang ini, Xiu berkata lagi, "Kamu, bermainlah dengan baik dan lakukan dengan baik. Anda adalah putra tertua dari keluarga Su. Dalam hal sumber keuangan, hanya sedikit orang di negara ini yang dapat dibandingkan dengan Anda. Dari segi penampilan, Anda terlihat seperti bakat, dan dengan pendidikan tinggi, saya pikir Anda lebih dari cukup untuk menyamai Sarah." Xi Fei berkata dengan emosi, "Faktanya, ada satu hal lagi, tidak tahu jika Anda tidak jelas." Xiu bertanya, "Ada apa?" Xi Fei berkata, "Ayah dan Changing selalu berselisih. Untuk melawan energi Changing yang tak terbendung, ayah juga membentuk aliansi anti-Wade tahun itu. Kebencian terhadap Changing bisa dikatakan sangat dalam. Ayah Sarah juga saudara laki-laki yang baik dari Changing, jadi saya khawatir ayah Sarah akan memiliki prasangka buruk terhadap keluarga Su." Xiu mengerutkan kening dan berkata, "Saya tahu bahwa ayah dan Changing tidak berurusan dengannya. Saya mendengar paman saya membicarakannya, tetapi Changing dan Philip seperti saudara, saya belum pernah mendengar tentang." Saat dia berkata, Xiu menghibur, "Tetapi banyak hal telah berlalu selama bertahun-tahun, saya pikir dia seharusnya tidak menyimpan dendam seperti itu. Selain itu, bahkan jika dia memiliki prasangka, dia juga memiliki prasangka terhadap ayah, dan tidak akan sama dengan junior kita. Selain itu, Sarah adalah putri satu-satunya. Jika Sarah benar-benar menyukaimu, aku yakin dia akan menghormati pilihan putrinya. Bagaimana menurut Anda?" Kegugupan Xi Fei sedikit berkurang setelah mendengar dia mengatakan ini, dan dia mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal, aku akan mencobanya." Xiu tersenyum dan berkata, "Kamu lebih percaya diri. Dunia tidak tahu berapa banyak wanita yang akan menikahi Anda. Beberapa dari mereka memiliki kondisi keseluruhan yang lebih baik daripada Sarah. Mengapa Anda merasa rendah diri?" Xi Fei terkekeh, "Aku bilang begitu, tapi aku masih merasa gugup." Xiu dengan sungguh-sungguh berkata, "Ini adalah masalah mentalitas Anda, dan kurangnya kepercayaan diri adalah kuncinya. Jika saya menyukai pria di masa depan, saya tidak akan pernah merasa rendah diri sama sekali. Bahkan jika dia adalah pangeran dari Timur Tengah, saya tidak akan kalah di depannya." Saat dia berbicara, Xiu tertawa dan berkata, "Pangeran sebenarnya tidak hebat, apalagi aku tidak suka orang asing. Bahkan jika saya benar-benar menempatkan seorang pangeran di depan saya masih melihat dia dengan tumit saya.
Seorang pangeran tampaknya sangat kuat. Harta kekayaan keluarga adalah ratusan miliar, tetapi dalam jenis keluarga mereka, para pangeran dari semua penjuru jumlahnya bisa dikatakan beberapa ratus. Rata-rata, seorang pangeran memiliki lebih dari 1 miliar aset, itu tidak cukup. Uang saku Bu sendiri. Zifei memandang Zio, tertawa kecil, dan berkata dengan serius, "Hei, kadang-kadang aku benar-benar berharap bisa memiliki kepribadianmu, dan aku tidak peduli tentang apapun, jadi aku secara alami akan hidup dengan sangat murah hati." Zio bertanya balik padanya, "Apakah kamu memujiku atau menyakitiku?" "Puji kamu." Zifei berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena saya adalah putra dan cucu tertua, saya telah ditahan oleh kakek dan ayah sejak saya masih kecil. Tepi dan sudut kepribadian saya telah lama ada di depan mereka. Ini diperhalus, dan tidak ada rasa perlawanan sama sekali. Tidak seperti kamu, tidak peduli siapa yang bisa kamu lawan 2 kali." Zio berkata, "Kami berada dalam situasi yang berbeda. Kaulah, bukan aku, yang akan mewarisi keluarga di masa depan, jadi aku bisa hidup tanpa perasaan." Zifei mengangguk dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak mencari orang terberkati? Bagaimana dengan itu?" Zio menghela nafas, "Saya baru saja mendapatkan video pengawasan dari beberapa bandara besar di Jepang, dan melihatnya satu persatu. Diperkirakan saya akan menemukannya pada ulang tahun ke-30 saya. Saya masih memikirkan solusi yang dapat diandalkan." Setelah itu, Zio buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, saya akan mulai menonton video pengawasan di rumah hari ini. Setelah kamu kembali, kamu harus membantuku menyelesaikannya." Bab 1985. Mendengar apa yang dikatakan saudari, Zifei tidak ragu-ragu untuk menepuk dadanya dan setuju, "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu setelah aku kembali." Zio mengangguk puas, baru saja akan berbicara, 2 pria dan 2 wanita berjalan masuk di pintu masuk aula utama. Itu adalah keluarga Philip dari 3 anak dan anak kedua Yanseng. Ketika Sarah masuk, Zifei menjadi sedikit gugup, dan telapak tangannya langsung berkeringat. Zio di samping melihatnya, buru-buru menyodoknya dengan jarinya, memberinya tatapan mengingatkan, dan segera berdiri, tersenyum dan berkata kepada 4 orang yang datang, "Paman, Bibi, juga ada Sarah. Halo, maaf mengganggu Anda. Saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan kotak hadiah panjang dan menyerahkannya ke tangan Lenan, berkata, "Bibi, ini hadiah tahun baru untukmu dan Paman." Melihat bahwa Zio yang berbicara lebih dulu, Lenan mengambil inisiatif dan tersenyum, "Oh, ini Zio, kan? Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan penampilanmu semakin cantik." Zio tersenyum murah hati dan berkata, "Bibi, kamu kewalahan. Jika kamu ingin mengatakan cantik, saudari Sarah jauh lebih cantik dariku." Lenan berkata, "Anakmu terlalu sopan, mengapa kamu membawa hadiah ketika kamu pulang?" Zio berkata, "Bibi, yang seharusnya, bukanlah hadiah yang berharga. Ini adalah lukisan karya pelukis Sang Dakian." Lenan berkata dengan sungguh-sungguh, "Zio, ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya." Zio buru-buru berkata, "Bibi, jangan terlalu sopan. Sejujurnya, sebuah lukisan tidak membutuhkan biaya banyak, ini hanya masalah hati." Setelah itu, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan memperkenalkan Zifei, yang sedikit membosankan di sekitarnya. "Ngomong-ngomong, Bibi dan Paman, ini saudaraku, Zifei. Adik Sarah dan saudara laki-laki harus saling kenal?" Sarah mengangguk dan berkata ringan, "Ya, saya telah bertemu Tuan Su beberapa kali." Philip melihat Zifei tampak 7 hingga 8 poin mirip dengan ZNN, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Dia memandang Zifei dan Zio, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Sejujurnya, keluarga Gu tidak pernah mengunjungi keluarga Su dalam 10 tahun terakhir. Tidak tahu bagaimana saudara laki-laki dan perempuanmu merendahkan datang ke rumahku?" Zio buru-buru berkata, "Paman seperti ini. Saudara memiliki perusahaan kosmetik. Tahun ini dia ingin fokus meningkatkan brand awareness. Dia kebetulan adalah penggemar Sarah. Mengetahui bahwa Sarah akan mengadakan tur konser, saya pikir mari kita kumpulkan kedua pihak untuk bekerja sama dan biarkan saudara mensponsori konser Sarah." Philip sedikit terkejut. Dia awalnya mengira Zio dan Zifei akan datang, dan kemungkinan besar mereka akan mewakili keluarga Su dan datang untuk membicarakan semacam kerja sama tingkat keluarga.
Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa saudara dan saudari datang hanya untuk berbicara dengan putrinya tentang sebuah konser kecil. Namun, dia sedikit lega, karena ini tentang kerja sama dengan putrinya, maka dia tidak perlu terlibat di dalamnya. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa berbicara langsung dengan Sarah tentang ini. Biasanya, saya tidak akan mengganggu urusannya. Zhou mengangguk, lalu memandang Sarah dan bertanya, Sister Sarah, tidak tahu bagaimana perasaanmu tentang itu? Sarah sebenarnya tidak terlalu tertarik. Dia tidak berada di industri hiburan untuk menghasilkan uang, jadi dia pada dasarnya berbeda dari bintang wanita yang melihat uang dan mengakomodasi sikap mereka yang sesuai. Selebritas wanita lain, apapun yang mereka lakukan, mereka mungkin hanya melihat uang. Itu tergantung pada jumlah uang untuk berpartisipasi dalam variety show dan kegiatan publisitas, dan berapa banyak uang yang dibayarkan untuk lagu apa yang akan dinyanyikan dan film serta serial TV mana yang akan diikutinya.